Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan praktisi kesmik semuanya. Siang hari ini senang sekali kami dari APCI, Asosiasi Praktisi Kesmik Indonesia, dapat menyelenggarakan acara webinar series. Hari ini adalah series pertama yang akan kita lakukan. Kita akan mulai nanti pukul 14.00. Kita akan diskusi kupas tuntas BA Pending Claim 2019 dengan narasumber kita Bapak Gandhi Agusniadi dari tim klaim RSCM. Selamat siang Pak Gandhi, saya lihat sudah bergabung dengan kita di sini. Dan moderator kita nanti dengan Bapak Lasidi dari tim Kesmik Rumah Sakit Umum Berbowangi. Nanti kapasitas ruangan kita adalah 300 peserta, jadi nanti untuk rekan-rekan semua, mohon maaf jika ada rekan-rekan yang mungkin tidak bisa bergabung karena keterbatasan kapasitas. Tapi tidak usah khawatir, nanti hasil diskusi kita kali ini nanti akan kita share juga di grup besar kita, di grup praktisi Kesmik, dan Bisa. webinar series ini juga nantinya akan berlanjut di minggu depan, pekan depan kita akan ada webinar series sesi 2 yang tentunya dengan bahasan-bahasan diskusi yang menarik yang memang perlu kita bahas bersama untuk menyamakan berbagai persepsi di kita. Kita masih menunggu, mohon maaf, kita sedang menunggu Dewan Pengawas APCI kita, Dr. Anang Tribowo, yang masih on confirm. Beliau akan hadir sebentar, tapi masih on konfirmasi. Saya di jalan nih Pak Yosi. Oh, oke. Dokter Anang sudah ikut bergabung. Dokter sudah sudah kita mulai kah, Dok? Iya, monggo. Baik, terima kasih. Saya enggak apa-apa ya di jalan ya. Boleh Dok, nggak apa-apa Dok. Iya, oke, ya. Ya, terima kasih Dokter. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat datang kepada Dr. Anang Tribowo SPM Konsulen selaku Dewan Pengawas dari Asosiasi Praktisi Kesmik Indonesia. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Gandhi Agusniadi dari tim klaim RSCM, serta Bapak Lasidi dari tim Kesmik Rumah Sakit Umum Perbowangi, serta Bapak Bagus selaku Ketua Umum Asosiasi Praktisi Kesmik Indonesia. Senang sekali kami hari ini bisa menyapa kembali rekan-rekan sekalian setelah lama ya, mungkin kami dari APCI belum melakukan pertemuan kembali. Kita diskusi lewat grup, diskusinya cukup menarik di grup, tapi sepertinya lebih menarik lagi jika diskusinya kita sampaikan secara langsung, dan mudah-mudahan sih kita bisa diskusi kembali dengan tatap muka seperti tadi video yang sudah disampaikan, beberapa event yang sudah pernah kita lakukan. Doakan saja kami bisa melakukan kembali acara offline untuk menyapa teman-teman semua. Sebelum kita mulai, mari kita mulai acara ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara ini, kupas tuntas BA Pending Claim 2019 dalam rangkaian webinar Zoom Live Series APCI sesi 1, 26 November 2021 jam 14. Sebelum kita mulai diskusi kita akan mendengar terlebih dahulu sambutan dari Dewan Pengawas Asosiasi Praktisi Kesmik Indonesia kepada Dr. Anang Tribowo SPM Konsulen. Media saya persilahkan. Terima kasih Pak Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menjelang sore ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas terselenggaranya webinar APCI ini, dan tak lupa juga ucapan terima kasih pada semua panitia, utamanya Pak Bagus
Pak Yosi dan Pak Lasidi dan teman-teman yang lainnya, serta narasumber kita nih, Pak Gandhi. Baru kemarin WA Japri saya karena kita alhamdulillah sama-sama dipercaya untuk jadi pengurus Persi Pusat ya, dalam rangka pemimpinan Dr. Bambang Wibowo SPOG kebetulan jadi ketua Persi, pengurus besar Persi Pusat ya. Dan kita tidak tahu sampai saat ini ada di kompartemen apa, kemungkinan yang nggak jauh-jauh dari JKN mungkin ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur, kita dibebaskan mudah-mudahan untuk selamanya ya, tidak ada COVID lagi, sehingga kita bisa bertemu secara luring, secara hibrid ya. Sekarang kita jauh saling jaga jarak ini masih ketat ini. Dan mudah-mudahan dengan tema yang kumpas tuntas berita acara klaim pending 2019 ini bisa sama-sama kita selesaikan, kita sharing, dan bagaimanapun kita harus bekerja sama dengan BPJS dalam arti sharing itu perlu sama tugas BPJS ya. Jadi bukan kita punya dunia sendiri, BPJS punya dunia sendiri, akhirnya muncullah klaim pending ya. Jadi itu jadi harus ada dari APCI itu harapan kami, harapan kita merangkul dan mengajak sharing terus untuk petugas-petugas, utamanya petugas-petugas BPJS, dan utamanya yang di level kabupaten kota ya. Jadi bukan di pusat. Kalau di pusat itu gampang ya. Hasilnya kalau kita diskusi ya, tapi di bawah enggak, itulah. Jadi rupanya kita memang harus kerjasama dengan mereka ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kata yang salah. Selamat berwebinar. Mudah-mudahan menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi yang bisa dibawa ke pengambil kebijakan. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dokter Anang, hati-hati di jalan dok. Selanjutnya kita akan langsung saja memulai diskusi kita. Diskusi kita kali ini akan dipandu langsung oleh moderator kita Bapak Lasidi. Yang belum tahu, mungkin Pak Lasidi kan di grup sering banget nih Pak Lasidi menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua. Yang penasaran yang mana sih orangnya Pak Lasidi, ini kita langsung angkut dari grup, langsung kita angkat sebagai moderator biar nanti memandu diskusi kitanya lebih enak. Dan kita juga ada kedatangan narasumber yang tentunya memang kompeten di bidangnya, Pak Gandhi Agusniadi ini dari tim Kesmik. Selanjutnya untuk acara diskusi ini akan dipimpin oleh Pak Lasidi. Untuk media saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Bapak Gandhi selaku narasumber seminar kali ini. Assalamualaikum Pak Gandhi. Waalaikumsalam Mas Las, sehat-sehat ya. Dan yang kami hormati juga Bapak Dr. Anang Tribowo selaku Dewan Pengawas APCI. Assalamualaikum Dr. Anang. Ya, Waalaikumsalam. Dan juga kepada Pak Bagus selaku Ketua Umum APCI beserta jajarannya yang kami hormati juga, dan tentu saja kepada teman-teman praktisi Kesmik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan
sehingga bisa bertatap muka meski melalui online, nggih. Dan semoga tidak mengurangi semangat kita untuk mencari ilmu dan menyerap ilmu dari materi yang akan disampaikan oleh Pak Gandhi. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena waktu memang sudah semakin sore, semakin siang, nggih. Nanti dalam materi seminar kali ini akan kami bagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah penyampaian materi oleh narasumber kita, Bapak Gandhi Agus Sunyadi, dari tim klaim RSCM Jakarta. Kemudian sesi yang kedua adalah diskusi. Nah, dalam diskusi kali ini nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, monggo silahkan untuk raise hand, nggih, atau bisa melalui ini chat yang ada di Zoom. Yang jelas nanti harus menyampaikan nama yang jelas dan alamat atau nama rumah sakitnya. Jadi nama akun dan nama rumah sakitnya. Kemudian pertanyaan yang sudah disampaikan mohon untuk tidak ditanyakan kembali. Dan yang ketiga adalah pertanyaannya harus jelas dan sopan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita langsung menginjak ke materi utama, di materi puncak pada seminar series yang pertama ini, perdana, nggih. Kita serahkan waktu dan tempat kepada Bapak Gandhi Agus Sunyadi. Monggo Bapak, silakan. Baik. Sudah terdengar jelas ya, teman-teman? Terdengar, Bapak? Dengar, Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Pertama-tama kita wajib, terutama saya, wajib mengucapkan syukur alhamdulillah karena semua ini berkat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa dipertemukan walaupun di media lain gitu ya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini membawa barokah ya, bermanfaat untuk kita semua. Seperti disampaikan oleh Mas Las, jadi pertemuan ini memang pertemuan berseri. Tidak lupa pula yang paling utama saya harus mengucapkan ke senior saya nih yang komitmennya terhadap JKN begitu luar biasa. Yang terhormat Bapak Dr. Anang Tribowo SPM konsultan. Semoga selalu sehat ya. Hati-hati di jalan. Kayaknya sudah mau sampai tujuan tuh sebentar lagi. Mas Bagus yang saya hormati, kemudian yang saya kenal terutama Mas Las nih, teman atau tandem yang teman tandem saya hari ini yang luar biasa nih. Sebetulnya Mas Las yang menjadi ininya, saya hanya mendampingi beliau. Kemudian teman-teman APSI ada Mas Galan, Mas Yosi, yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Semangat ya, kita tetap memberi yang terbaik yang bisa kita berikan untuk kemajuan JKN, khususnya untuk teman-teman di rumah sakit. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ini forum berbagi, jadi tidak ada saling mana yang lebih unggul, mana yang tidak, ini berbagi. Saya dengan Mas Las nih mendampingi teman-teman saja, kita berdiskusi. Apabila kita bisa selesaikan atau bisa menjawab tadi yang seperti yang Pak Anang sampaikan, ini menjadi bahan yang penting tentunya buat di pusat. Seperti arahan Mas Las nih, saya PPT-nya nggak lama ya sebagai awal, sebetulnya forum diskusi nih ya, jadi saya mungkin sekitar 20 menit, tapi kalau kelamaan Mas Yosi dicentil aja nih. Izin share kalau itu bisa langsung saya mulai ya Mas Las ya. Oke, bisa Pak. Sudah nampak atau sudah keluar PPT saya di layar? Ya, Pak. Sudah ya, tinggal saya. Gitu ya, cukup jelas ya, Mas ya? Jelas Pak. Siang hari ini ya sampai sore nanti kita akan diskusi terkait dengan berita acara kesepakatan bersama
kesepakatan antara Kemenkes dan BPJS Kesehatan, ini nomor suratnya, nomor SK-nya ya, ini yang terkait dengan Kemenkes, yang di bawah itu nomor dari BPJS Kesehatan. Ya, lagi-lagi ini sebagai pengantar saja, nanti kita sama-sama diskusi ya, dengan tujuan tadi kita kupas ya, kita bedah gitu ya, apa yang menjadi permasalahan teman-teman, terutama terkait dengan pending dan dispute. Lagi-lagi pending dan dispute JKN ya, bukan COVID nih kita batasin ya, Mas Las ya. Kali ini kita membahas soal BA 2019 yang terkait dengan pasien-pasien JKN. Namun kalau ada pertanyaan tentang COVID, ini jagonya Mas Las nih teknisnya. Baik, jadi saya perkenalkan saja teman-teman, ini banyak yang sebetulnya sudah kenal gitu ya teman-teman, banyak juga yang masih belum kenal, baik saya maupun teman-teman. Jadi nama saya Gandhi, saya tinggal di daerah Bogor, ini nomor handphone saya, ini nomor email saya. Jadi saat ini sebetulnya berakhir semua nih di 2021 nih. Saya di tim klaim RSCM-nya yang terkait dengan RSCM karena sudah diperpanjang dari usia purnabakti saya 1 tahun. Ya, 2021 ini saya lebih banyak ke bantu-bantu rumah sakit aja. Tapi ngajar masih tetap, kemudian anggota Pokja Coding di NCC atau ICC tim tarif Kemenkes, BPJK Kemenkes masih tetap. Tim PERT sudah tidak lagi karena sudah ada bentukan baru lagi. Jadi ini selayang pandang tentang CV saya. Mudah-mudahan berkenan. Kemudian saya coba sampaikan tentang berita acara ini. Jadi yang dimaksud dengan berita acara kesepakatan bersama ini yang kita kenal dengan BA. BA-nya mana? BA-nya selalu jadi acuan gitu ya. BA ini adalah hasil pertemuan antara PPJK Kemenkes, BPJS, walaupun kesepakatannya PPJK dengan BPJS, tapi yang terlibat bukan hanya 2 institusi ini nih. Nah, satu lagi dan Perhimpunan Profesi Kedokteran. Nah, hasil pertemuan itu yang berkaitan dengan pelaksanaan implementasi JKN atau yang kita kenal dengan masalah-masalah yang mengakibatkan dispute claim antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Jadi ini dibicarakan, didiskusikan, ya akhirnya keluar kesepakatan yang kita kenal dengan BA nih ya, bahasa enaknya itu adalah BA atau berita acara kesepakatan bersama. Yang terakhir 2019 dibahas panjang, sebetulnya 2020 baru dibuatkan surat kesepakatannya. Jadi ini tetap 2019 walaupun dikeluarkan di tahun 2020 ya, karena apa namanya ya, kalau anak-anak sekarang udah punya TikTok, tapi ini TikToknya ya, bolak-baliknya ternyata nggak sederhana nih ya, bolak-balik antara BPJS dan di tim di Kemenkes terkait dengan kesepakatan ini, baik dari sisi substansi maupun redaksinya. Ya, jadi memang pengalaman-pengalaman yang sudah memang tidak sederhana begitu kita sepakati, ternyata masih ada saja permasalahan-permasalahan baik redaksi maupun substansinya. Jadi ini teman-teman SK-nya ya, surat pengantarnya dari Bu Kapus pada waktu itu ya, Bu Alsum Komariani. Ya, ini disebarkan atau dikirimkan ke seluruh direktur Vaskes, seluruh kepala Dinkes, dan seluruh ketua perhimpunan asosiasi, baik khususnya di versi perhimpunan rumah sakit. Berikutnya,
Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi bahwa berita acara kesepakatan ini adalah bukan hanya dua ya, walaupun ditandatangani oleh dua institusi ya, BPJS dan Kemenkes. Tetapi ini banyak sekali terlibat terkait dengan perhimpunan profesi kedokteran yang di bawah ID ya, yang terkait dengan dispute-dispute yang berkaitan dengan medis, maka sudah pasti kita melibatkan ID. Apa tujuannya dari BA ini? Tujuannya adalah ini dijadikan landasan atau dijadikan acuan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dinyatakan sebagai kasus dispute. Itu yang kita kenal dengan dispute claim dan pending claim ya. Jadi bukan hanya dispute, jadi sebagai acuan atau sebagai landasan untuk penyelesaian kasus-kasus baik pending maupun dispute claim. Serta ini juga menjadi dasar proses verifikasi klaim inasibilis baik internal di rumah sakit maupun di BPJS Kesehatan. Nah, teman-teman ketahui yang beredar 2018 itu kan sampulnya adalah pedoman verifikasi BPJS, padahal isinya semuanya adalah BA. Itu maksudnya dari pimpinan BPJS diinstruksikan kepada seluruh verifikasi atau seluruh regional-regional untuk menggunakan BA ini sebagai acuan di dalam verifikasi klaim inasibilis. Jadi jelas tujuannya dari BA 2019 ini. Berikutnya adalah kita harus kenal dulu nih, apa itu pending, apa itu dispute. Jadi kita dengan demikian kita bisa mengambil strategi apa yang bisa kita lakukan di rumah sakit. Yang dimaksud pending claim ini adalah, terutama pending claim BPJS adalah klaim yang sudah diverifikasi oleh teman-teman verifikator BPJS, namun belum dapat dibayarkan oleh BPJS. Dikarenakan adanya ketidaklengkapan administrasi dan atau, jadi kalau dan atau tuh teman-teman pasti ingat nih, ini bahasa atau kata-kata yang cukup favorit ya di teman-teman klaim ya. Jadi administrasi dan atau masih dalam proses confirm atau konfirmasi. Dalam hal ini tidak sepakatan baik dalam hal coding maupun medis. Ya, itu yang kita kenal dengan pending claim. Berikutnya satu lagi istilah yang lebih tinggi daripada pending adalah dispute claim. Jadi yang dimaksud dengan dispute claim adalah klaim-klaim atas pelayanan kesehatan yang belum dapat disetujui pembayarannya. Jadi saya ulangi, klaim-klaim atas pelayanan kesehatan yang belum dapat disetujui pembayarannya oleh BPJS dikarenakan adanya tadi ketidaksepakatan BPJS dengan Vaskes atas klaim tersebut berdasarkan berita acara pengajuan klaim. Ya, jadi dia lebih tinggi lagi. Ya, kalau sudah sudah ada ketidaksepakatan antara BPJS dengan Vaskes dalam hal ini rumah sakit, maka itu yang kita sebut dengan dispute claim ya, terkait dengan klaim-klaimnya. Dua hal ini menjadi penting teman-teman sebagai dasar kita berdiskusi nanti. Dispute claim yang kita kenal itu kita bagi menjadi 3. Nanti di PD BPJS akan berkembang lagi nih, nggak hanya 3. Ya, yang dikenal di BA ini adalah 3 kelompok coding, ya, yang dispute yang terkait dengan coding, dispute yang terkait dengan medis, dispute yang terkait dengan administrasi. Jadi 3 ini yang kita bahas atau kita diskusikan di petang hari ini. Nah, teman-teman mohon izin kok agak serak suara saya minum dulu. Silakan Pak Gandhi. Jadi, mohon maaf, ini contoh saja teman-teman ya. Ini contoh saja bagaimana di suatu rumah sakit menyelesaikan pending claim di tingkat RS, terutama terkait dengan keluarnya Perpres 82
ya di 2018. Jadi dulu kita agak terlena dengan 2 tahun ya, tapi dengan perder ini kita punya waktu yang kalau dari bulan seolah-olah itu panjang sekali 6 bulan. Prakteknya ini masalah banyak sekali yang kita kenal dengan kadaluarsa, klaim-klaim kadaluarsa. Apalagi teman-teman di rumah sakit tidak memiliki strategi bagaimana penyelesaiannya. Ini berbagi pengalaman saja. Ini ada beberapa rumah sakit yang menyepakati di internal rumah sakit dengan BPJS, boleh-boleh saja, ya. Bagaimana mekanisme agar tidak dikatakan nanti tiba-tiba ini dikatakan ini klaim expired nih klaimnya. Kalau sudah expired kan tidak ada maaf karena perdernya sudah seperti itu. Jadi saya contohkan, ya ini rumah sakit sepakat dengan BPJS, misalnya di rumah sakit, ini R itu rumah sakit, B BPJS, sorry ya. Misalnya rumah sakit mengirim klaimnya setiap tanggal 4. Nah disepakati, BPJS disepakati lagi nih ya, BPJS diberi waktu 10 hari ya untuk memverif ya. Biasanya teman-teman kenal gitu ya, syukur-syukur di kesempatan sore ini hadir juga teman-teman BPJS, jadi melengkapi diskusi kita kali ini ya. Jadi diverifikasi oleh BPJS ya, kita sepakati waktu itu misalnya dari rumah sakit yang disepakati 10 hari, kemudian dari 10 hari tersebut BPJS mengirim ke rumah sakit yang terkait dengan pending claim. Ini pending claim nih, ya. Ini yang kita kenal ada teman-teman pasti punya kesepakatan sendiri-sendiri nih di rumah sakit. Ada yang pending claimnya dikirim di ujung mau expired, ada yang tidak boleh pending claim bulan kemarin dikirim bulan ini dengan klaim gitu ya. Ini lagi-lagi masih banyak variasinya ya, tergantung dari kesepakatan teman-teman di rumah sakit soal teknisnya. Tapi ini hanya gambaran saja contoh bagaimana rumah sakit menyelesaikan, terutama menghindari klaim kadaluarsa ini. Nah, begitu kembali pending ini ke rumah sakit ya, terus rumah sakit diberi kesempatan nih, ya disepakati lagi di rumah sakit diberi kesempatan 15 hari untuk kasus, misalnya untuk kasus coding, 1 bulan untuk kasus medis, karena medis tuh mesti lebih luas lagi karena harus berdiskusi dengan tim medisnya di rumah sakit, harus menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan sebagainya. Ini sehingga disepakati misalnya 15 hari untuk kasus-kasus coding, 1 bulan untuk kasus-kasus medis. Kembali dikirim lagi ke rumah sakit, mengirim kembali lagi ke BPJS, gitu ya. Nah sebetulnya di sini nih, ya ini panahnya agak geser tergantung. BPJS diberi kesempatan 10 sampai 15 hari lagi melihat yang tadi dikirim pendingnya. Nah setelah itu tidak ada lagi nih pending 2 kali. Ini lagi-lagi contoh saja ya, sebab masih banyak yang kita kenal dengan bukan TikTok ya Mas Las dan teman-teman, ada TikTok gitu ya. Ini bolak-balik ya, dijawab, balik lagi ke sana, padahal pending-pending yang lain sudah mulai waiting list yang banyak gitu ya. Nah, di sini sepakati ya, yang diajukan di sini oleh rumah sakit ada 2 kemungkinan. Kalau diterima dia lolos ya, dibikin berita acara pembayaran ya, berikutnya langkah berikutnya di BPJS. Kalau tidak, disepakati untuk didispute sehingga tidak lagi bolak-balik di sini ya. Dan dengan demikian rumah sakit juga dipersiapkan mau benar-benar menjawab ya, mengklarifikasi apa yang diklarifikasikan oleh teman-teman BPJS. Tentunya tidak mengada-ada, punya landasan semuanya. Lebih-lebih salah satunya adalah landasan BA ini. Walaupun kita ketahui BA itu sangat terbatas. Jadi lagi-lagi teman-teman, ini hanya satu contoh yang disiapkan rumah sakit terkait dengan klaim pending. Nah, berikutnya adalah rumah sakit juga, ini saya masih cerita di teman-teman di rumah sakit ya. Jadi rumah sakit juga harus menyiapkan strategi terkait dengan pending atau dispute claim di tingkat rumah sakit. Terutama misalnya kalau di kami di awal-awal kita lakukan nih fishbone analysis. Kenapa terjadi pending claim? Agar tidak terjadi, kalau bahasa saya di Jakarta ya, di orang-orang Betawi itu bilang, agar tidak terjadi
kesalahan di lubang yang sama ya, atau kita kecebur di lubang yang sama ya, walaupun tidak mungkin kita bisa hindari pending dan sampai dispute. Ini wajar, ini alami. Justru kalau tidak ada pending, saya tanya besar nih ya. Biasanya kalau sama Pak Kayun, wah kalau nggak ada pending tanya besar nih. Ini ada apa nih gitu kan? Pending itu suatu hal yang wajar gitu ya. Nah, jadi rumah sakit kita menganalisis nih kenapa kepala ikannya, masalahnya adalah kenapa jadi terjadi pending. Baik sisi dokternya atau DPJP-nya, di tingkat rumah sakit nih kita bicara. Baik kodernya, administrasi ruangan atau administrasi klaimnya, maupun manajemennya. Banyak yang kita lakukan nih. Ternyata temuan-temuan kami ya, dokter kurang memahami tentang terkait inasi bijis, ya, tentang klaim inasi bijis, masih saja ada beda pendapat antara ini diagnosis medis sama diagnosis keuangan seolah-olah beda gitu ya. Padahal ya diagnosis adalah diagnosis. Ya, itu memang kewenangannya dokter. Terkait dengan penulisan-penulisan ya tidak spesifik ya. Nah, ini ada di ranah dokter. Nah, kemudian lebih tajam tulangnya kalau di fishbone itu kan lebih mengerucut kita dapat masalahnya. Kemudian singkatan-singkatan kalau masih kertas gitu ya. Ya masih banyak kita temukan. Tulisan sulit dibaca. Ini kan memang kodratnya dokter gitu ya, kalau nulis memang sulit dibaca. Nah, resume medis tidak lengkap. Nah, ini poin-poin inilah yang teman-teman pelajari ini terkait dengan pending-pending dispute, masalahnya di sini. Di kodon juga demikian. Masih kita temukan tidak tepat ya atau salah coding. Alasannya tidak punya juknis atau pedoman yang di tingkat pusat juga kita belum dapatkan kejelasan misalnya. Aturan kurang update tentang aturan-aturan coding. Teman-teman benar-benar hanya mengcoding ya, dia tidak lihat dunia luar. Padahal kaidah coding itu terus berkembang. Ya. Lebih-lebih banyak juga alasan beban kerjanya. Kita punya hanya 2 coding, nggak mungkin dong kita buka RKM segala macam. Itu juga menjadi bahan pertimbangan. Nah, yang terpenting adalah tidak adanya atau kurangnya koordinasi dengan BPJP ini yang selalu menjadi masalah. Tentang kesibukan lah, tentang jarak lah, tentang ada gap antara koder dengan dokter sehingga komunikasi itu tidak terjalin dengan baik. Kemudian dari sisi admin ruangan juga ya, kita masih banyak temukan ketidaksesuaian billing dengan resume medis. Tindakan-tindakan di billing, tindakan-tindakan di resume medis atau tindakan-tindakan di klaim tidak ada di billing. Sehingga ini akan terjadi pasti masalah pending atau bahkan dispute. Dokumen-dokumen tidak lengkap. Ini yang bisa kita dapatkan. Dari level manajemen juga seperti itu. Rekam medis atau resume medis masih kertas. Ini kendala besar. Ya, tidak punya PPK atau PPK-nya masih minus. Lebih-lebih clinical pathway. Tidak pernah dilakukannya utility review, jadi tidak tahu kekuatan coder gimana, kekuatan klaim-klaim kita gimana. Ya, sudah pasti nih belum, misalnya ada masalah belum elektronis, walaupun sebagian ini kalau ada Kang Is yang luar biasa elektronisnya di di Purwokerto ya. Kemudian tentunya integrasi dan sebagainya. Nah, ini teman-teman lakukan ini nih, ya sebelum kita nanti bisa saja klaim-klaim kita kalau sudah kuat kita lain cerita ininya ya. Jadi ini kita lakukan, lalu bagaimana pengajuan klaimnya ya di rumah sakit ya. Ini proses pengajuan klaim di tingkat nasional. Ini contohkan saja rumah sakit pengajuan klaim ya. Ini rumah sakit mengajukan klaim di level BPJS, dicek, diverifikasi ya kita sebut, kemudian diverifikasi klaimnya, jika oke, dirayak, jika tidak maka terjadi pending. Pending kembali lagi ke rumah sakit. Di rumah sakit disortir sesuai dengan pembagian tadi, ya terkait dengan coding, medis dan administrasi. Kemudian jangan lupa teman-teman, ya jangan semuanya dibebankan ke coder, semuanya dibebankan ke dokter. Didiskusikan nih di tingkat internal rumah sakit bagaimana solusinya. Kalau memang kita yang lemah, kalau memang kita yang tidak tepat, ya akui, jangan mengada-ada gitu ya, atau cari pembenaran. Nah, kemudian diskusikan nih
Ini idealnya ada forum diskusi. Kalau kami di RSM biasanya bulanan. Kemarin kepotong pandemi lebih dari bulanan, tapi tetap dilakukan walaupun dengan Zoom. Ya, setelah kita lakukan penguatan di tingkat rumah sakit, kemudian diskusikan dengan BPJS. Nah, di level sinilah tadi yang di flow terakhir, jika ia sepakat, maka ini klaim lanjut. Kalau tidak, ini yang kita kenal dengan dispute. Nah, dispute tindak lanjut seperti apa? Nanti ada perpres terkait dengan ada KMK terkait dengan DPK ini sebetulnya kelanjutannya dikelola ke Dinkes dulu nih. Ya, penyelesaiannya di Dinkes Kabupaten Kota, kemudian nanti di tingkat provinsi, nanti di tingkat provinsi ada tim pertimbangan klinis. Kalau di Kemen nanti kalau tidak selesai di sini, baru lari ke Kemenkes. Kemenkes dalam hal ini di Dewan Pertimbangan Klinis. Ya, tapi selama ini kan larinya ke PPJK nih, karena kalau tidak kasihan rumah sakit nggak ada yang nolong gitu ya. Ini pun sebetulnya aturannya sudah ke sini, tapi ini pun kalau ke PPJK pun tetap dibahas sampai saat ini. Ya, nah bagaimana alur klaim dispute-nya di tingkat kementerian dalam hal ini di PPJK? Dispute klaim yang dari rumah sakit tadi diterima oleh Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, kemudian nanti diturunkan disposisi, biasanya kita sortir, kemudian kita rapat-rapat ya, diskusi oleh tim tarif. Jika terkait berikutnya lagi adalah kita rapat atau kita diskusikan dengan organisasi profesi dan BPJS Kesehatan. Jika sepakat, maka kita balas disposisinya ke rumah sakit. Jika tidak, ini kita eskalasi lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Teman-teman, ini kurang lebih 2 slide yang terkait dengan alur klaim. Nah, bagaimana sebetulnya proses terbentuknya suatu BA ya, sejak sebetulnya BPJS atau JKN ini terbit di 2014 ya, 2015 sudah ada tuh yang kita kenal dengan dulu SE ya. Ya, jadi tapi teman-teman masih saja suka gunakan tidak sesuai dengan SE ini, padahal SE ini sudah berubah sama sekali. Ya, itu 2015 bentuknya SE. Ya, kemudian di 2016 juga masih bentuknya SE, ya, SE63. Ini waktu itu ada 36 kasus pending claim, ya. Kemudian di SE 2016, di tahun 2016 ada 2 SE terbit, ya. SE63 dan 518. Ini dari 58 ke 74, ini kita kenal nih, SE 518 nih ya, sebagai pegangan waktu itu. Nah, berikutnya sudah berbentuknya berita acara. Mulai di 2017 ya. Berita acara di situ sudah menyelesaikan terkait dengan 9 kasus medis dan 18 kasus coding. Kemudian berita acara di 2017 ini sebetulnya udah kumulasi nih, semua yang ada di sini digabungkan di BA 2017. Jadi di BA 2017 ini terdapat 165 kasus coding, 10 kasus medis dan 7 kasus administrasi. Ya, ini tetap saja tidak berkurang ya, terus berkembang, dispute pun permasalahannya berkembang. Di 2018 terbit lagi 1 BA ya. Ini yang biasa masih sering kita gunakan ya. Ini sudah berisi lebih banyak lagi. 208 untuk kasus coding, nah 63 untuk kasus medis, dan 10 untuk kasus administrasi. Teman-teman, setelah itu memang ini pandemi, ya kita 2019 tidak banyak case yang masuk, ya kita rapatkan, keluarlah BA 2019 yang ditandatangani di tahun 2020. Nah ini tidak banyak yang bertambah nih. Dari kasus codingnya dari 208 menjadi 210, hanya 2 tambahannya. Dari kasus medis dari 6, dari 63 kasus medis menjadi 69, jadi bertambah 6. Dan 1 lagi bertambah kasus administratif. Ini proses perjalanan BA-BA sejak 2015 sampai 2020. Jadi ini yang tadi saya jelaskan ya, dari sekarang ini BA yang kelima,
Ini yang kita gunakan. Ya, saat ini kita gunakan. Jangan teman-teman nggak mundur lagi. Berdasarkan 2017 tidak. Jadi update di 2019. Ini yang kita gunakan saat ini BA-nya. Nah, ini yang saat ini Mas Las dan saya dan teman-teman kita diskusi terkait dengan kasus-kasusnya. Nah, teman-teman, tadi berdasarkan Permenkes 17 yang saya sebutkan tadi di 2019 SK tentang Dewan Pertimbangan Klinis, sebetulnya lembaga penilaian disiplin sudah terbentuk nih, baik di Kemenkes maupun di BPJS. Lagi-lagi emang atau hanya di tingkat Dinkes tidak berjalan, biasanya kalau selesai di Dinkes sudah rekomendasi, ya, untuk di level kementerian. Kalau tidak, naik ke atas ke Dinkes. Di sini sudah terbentuk nih TPK-nya. Banyak juga yang belum terbentuk gitu ya. Ini pun belum efektif, ya. Nah, di tingkat pusat yang kita kenal dengan di PPJK ini ada DPK. Nah, ini sudah banyak proses-proses yang dibahas atau disidangkan sudah diputuskan di Dewan Pertimbangan Klinis. Di teman-teman di level BPJS Kesehatan ada yang kita kenal dengan TKMKB-nya BPJS, baik di kabupaten kota, kalau tidak dia eskalasi ke provinsi, kalau tidak dia eskalasi ke pusat. Itu ya sebetulnya ini. Tapi lagi-lagi tadi seperti yang slide sebelumnya saya sampaikan, karena ini tidak efektif, rumah sakit langsung bersurat ke BPJK Kesehatan atau BPJK Kemenkes, ya. Teman-teman, di kesempatan yang baik ini juga saya sampaikan, saya nggak tahu apakah teman-teman pernah tahu tentang Perdir ini, tapi beberapa waktu yang lalu saya berbagi dengan Dr. Andriasar waktu itu yang mempresentasikan terkait waktu kita bagaimana penyelesaian pending klaim di level pusat gitu ya, bahwa sebetulnya BPJS juga punya Perdir nomor 28/2021 tentang regulasi dispute di tingkat BPJS, ya. Ini masih Pak Fahmi ya sebagai dirutnya. Nah, di sana sudah jelas tuh di Perdir tersebut ya, di Perdir 28/2001. Bagaimana ruang lingkupnya ya, bagaimana di situ ada diatur tentang lebih lengkap di sini tentang ketentuan klaim dispute-nya, jenis-jenis dispute-nya, bagaimana alur penyelesaiannya, bagaimana waktu penyelesaian klaimnya, dan bagaimana pelaporannya, dan terakhir adalah monepnya. Itu diatur semua di Perdir ini. Yang mudah-mudahan ini efektif berjalan di level BPJS sehingga tidak gantung kasus-kasus dispute ini bisa segera selesai. Ketentuan juga sama diatur, ya. Apa itu dispute claim? Cuman dia lebih bukan hanya terkait ini masih ketentuan umumnya, bukan hanya 3 nanti kita lihat ya. Jadi ini ketentuan umumnya, apa itu dispute yang tingkat pembahasannya seperti apa, ya, di tingkat baik pun di tingkat eksternal ya dengan tim koordinasi bisnis dan TKMKB-nya atau organisasi atau organisasi profesi atau organisasi perhimpunan di rumah sakit misalnya. Baik, nah ini di Perdir 21/2021, Perdir, saya lupa mulai Perdir 28/2021 ya, BPJS punya, bukan hanya 3 nih, ya. Jadi yang kita kenal biasa dispute medis, ya berhubungan terkait dengan medis, coding yang terkait dispute coding, ya dia ada dibagi lagi. Ternyata kalau kami hanya administratif ya, dia dibagi lagi terkait dengan dispute, kita kenal dengan dispute obat. Nah ini adalah menurut di Perdir 28/2001 BPJS tersebut adalah yang dimaksud dispute obat ketidaksepakatan terkait dengan obat yang ditagihkan sebelum adanya tarif obat tersebut. Ini kita kenal dengan di iklim atau di katalog belum ada. Nah ini sering kita dapatkan dispute seperti itu ya. Kemudian juga terjadi dispute terkait dengan koordinasi manfaat ya, misalnya terkait dengan jaminan oleh penjamin lain. Ini juga banyak terjadi dispute ya. Nah ini kita kenal 4 jenis dispute di Perdir tersebut. Nah waktunya pun sudah jelas di Perdir tersebut.
ya. Untuk kantor cabang dia 5 hari kerja tuh mesti selesai terkait dengan disebut ya standar waktu claim dispute di internal BPJS Kesehatan nih, ya. Yang pihak eksternal memang mengikuti standar waktu tergantung masing-masing pihak. Ini di internalnya. Di kedeputian sudah malah lebih hanya 2 hari selisihnya, ya. Di kantor pusat 10 hari kerja. Tapi ini kita masih dapatkan bahkan berbulan-bulan dispute itu belum selesai ya. Bahkan kita cari saja masih belum ada jawaban pasti lebih di sulitannya pada saat kita sampai ke kantor pusatnya di level BPJS misalnya. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Jadi seperti yang saya utarakan di depan, ya saya hanya membahas tadi ini ada yang memang berita acara di 2019 ya bahwa ada 210 dispute coding, nggak mungkin saya akan bacakan satu-satu di sini ya. 69 kasus medis dan 11 kasus dispute administrasi. Jadi yang saya coba jelaskan atau sampaikan di kesempatan yang baik ini adalah terkait dengan perubahan di 2018 ke 2019 ya. Yang pertama yang terkait dengan aspek coding yang di 2018 tidak ada, di 2019 sudah tertera ya terkait dengan kode I20, I25 dengan diagnosis sekundernya I10 sampai I15. Nah, ini masih kita dapatkan nih ya dispute-dispute ini, padahal di PD sudah dijelaskan jika kita dapatkan coding-coding yang I20 sampai I25 kemudian terdapat sekunder I10 sampai 15 sudah pasti coding ini menjadi additional code, dan di BA ini dijelaskan maka coding I10-nya sampai I15 menjadi kode sekunder. Ya, sudah pasti tata laksananya harus dipenuhi oleh teman-teman di rumah sakit. Ya, jadi ini sudah jelas nih. Bahkan waktu itu masih di Permenkes 76. Kita pertegas lagi di Permenkes yang baru di 30 Agustus yang baru keluar kemarin terkait dengan Permenkes 26 2021. Ya, terkait dengan juknis dinasti bijis. Ya. Nah, di situ diperjelas lagi bahwa jika terdapat catatan jurisdictional code, maka kode itu digunakan, bukan dapat lagi digunakan sebagai diagnosis sekunder. Tentunya harus ada tata laksananya, sesuai dengan kondisi yang spesifik tentunya. Nah, bukan jadi sesuai dengan kondisi pasien tentunya, dan bukan merupakan kode gabung. Ya, ini dipertegas lagi. Ya, jadi mudah-mudahan sih ini nggak ada dispute lagi nih. Ya di ini sudah clear banget, aturannya dipertegas lagi di S26. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ini hanya 2 coding penambahannya nih. Ya, penambahan dari 2018 ke 2019. Ya, yang kedua terkait dengan kasus-kasus keganasan yang mendapatkan terapi intravena, ya, atau tindakannya dengan pemasakan implantable chemoport. Apa kodenya di sini sudah dijelaskan. Kodenya menggunakan 867 jika dilakukan totally implantable vascular access device. Ya. Jadi coding yang digunakan sudah jelas 867 kalau kita kenal dengan tindakan chemoport. Ini 2 coding, hanya 2 coding tambahannya. Jadi kalau Anda sudah khatam di 2018, ini tambahannya hanya ini. Nah, ada beberapa revisi gitu ya, memperkuat di BA 2018 terkait dengan STT yang prosedurnya 8339. Jadi di 2018 ya teman-teman, ini nggak ada nih tambahan kata-kata ini. Ya, jadi dulu seolah-olah di Permenkes di BA 2018 maaf kriteria STT-nya harus 3-3-nya terpenuhi. Ya, dipertegas di 2019 ini hanya salah satu kriteria. Jika STT dirawat, jika terjadi jika dengan narkosi umum, jika meluas ke struktur vital atau ada keganasan, maka dia masuk indikasi rawat inap. Yang lainnya sama. Jadi ini di 2018 ini seolah-olah bukan seolah-olah ya, memang tidak tertera. Jadi teman-teman verifikator membacanya
Ya ini tiga-tiganya harus terpenuhi. Tapi di 2019 yang efektif di 2020, maka ini hanya salah satu aja. Baik teman-teman, berikutnya ini juga revisi ya, ada 3 atau 4 revisi ya. Terkait dengan eksisi kista adesi ini juga nanti akan ketemu dengan sama-sama. Jadi teman-teman, intinya adalah di revisi ini adalah prosedur-prosedur, ini contohnya kasus kista di Gardner ya. Jadi prosedur eksisi vagina untuk pengangkatan kista jika sebagai terapeutik maka 70-33. Jika dilakukan hanya untuk biopsi 70-24 kodenya. Jadi teman-teman ya, di BA ini dijelaskan kita harus memilih salah satu tindakan yang paling tepat. Apakah untuk ICC atau hanya untuk biopsi. Jika dilakukan eksisi dilanjutkan dengan biopsi, maka dua-duanya dikode. Nah ini yang masih banyak terjadi di studi tentang ini. Nah yang lain juga demikian. Ya ini sama sebetulnya ini pada kasus THT, ya pada timpanik membran dengan ekstipasi jaringan granulosa kasusnya. Jadi ini akan kita lihat nih, teman-teman nanti ngelihatnya, lebih-lebih kalau teman-teman verifikator yang hadir di sini, ngelihatnya ini 2 hal yang berbeda. Ya, jadi jika eksisi yang dilakukan sebagai terapeutik maka kodenya 1829. Tapi jika dilakukannya hanya untuk mengambil jaringan biopsi, maka kodenya 1812. Jadi teman-teman yang mana sebetulnya tindakan di rumah sakitnya harus jelas di laporan tindakannya. Nah, jika dua-duanya dilakukan, sudah dieksisi, kemudian diambil jaringannya untuk KPA, maka dua-duanya dikode. Sama hari sebelumnya. Ini saya yakin pasti akan terjadi dengan kode-kode lainnya. Tapi mindsetnya seperti ini seharusnya. Nah, berikutnya terkait dengan medis ya. Ini yang berhubungan dengan kriteria daripada heart failure. Ya, heart failure baik yang kongestif maupun yang tidak. Jadi heart failure ini syaratnya adalah dengan echo. Ya, echo-nya paling lama 1 tahun. Ya, jadi ada 2 kriteria di sini. Dengan echo yang paling lama digunakan 1 tahun, tindakan echo yang kurang 1 tahun dapat dilakukan dengan indikasi dicurigai ketika ada simptom dan lain sebagainya. Ya, atau pasca operasi atau pasca PTCA dan lain sebagainya. Ini terkait dengan aspek medis nih. Tadi aspek codingnya hanya 2. Ya. Kemudian dari sisi aspek medis berikutnya adalah PPOK. Nah ini kemarin agak panjang pada saat pandemi ya, karena tidak mungkin di saat pandemi dilakukan spirometri, sehingga PDPI waktu itu menganjurkan di saat pandemi spirometri ini tidak dilakukan ya, karena ini akan menjadi suatu alat transmisi yang lebih luas ya, terutama untuk medis dan pasiennya, kemudian yang lain-lainnya ya. Jadi syarat PPOK ini sudah diatur, penegakannya harus sesuai dengan spirometri. Spirometri untuk PPOK dilakukan pertama kali untuk penegakan diagnosis PPOK. Evaluasi diberlakukan hanya paling cepat 6 bulan. Ya, jika pasien didiagnosis PPOK dan telah dilakukan spirometri sebelumnya, maka hasil spirometri sebelumnya perlu dilihat kembali. Ya, paling tidak sebagai bahan untuk verifikasi. Ini dari sisi medis yang kedua. Yang ketiga adalah injeksi intrapatrial. Jadi teman-teman tentunya pada saat ini dibahas, ini menjadi kasus-kasus yang memang banyak dispute di level rumah sakit. Jadi injeksi intrapatrial adalah atau intrapatrial ini indikasinya ada sampai H nih. Ya, indikasi tindakan intrapatrial adalah seperti ini. Ya, ada endophthalmitis dan lain sebagainya. Ya, ada memang perhatian khususnya, tindakan kodenya untuk injeksi yang sesuai dengan kriteria ini adalah 1479. Berikutnya polisomnografia. Ya, polisomnografia ini tindakannya ya aspek medisnya, jadi ini terkait dengan aspek medis. Ini diklaimkan untuk rawat inap kelas 3, disepakatinya. Kemudian menggunakan jet 03, tindakan polisomnografia disertai dengan diagnosis lain, ini menjadi indikasi rawat inap dan diklaimkan sebagai rawat inap.
Syarat ruangan, tindakan, dan kompetensi tenaga kesehatan disesuaikan dengan rekomendasinya PDPI untuk polisomnografia. Berikutnya ini teman-teman ya. Jadi ini memang banyak disput sekali, teman-teman harus pahami ya, dan harus memang pemahamannya bukan hanya pihak rumah sakit tadi yang Pak Anang sampaikan, ya, yang Pak Anang juga pesan, Dokter Anang pesankan bahwa kita harus diskusikan nih ya dengan teman-teman di BPJS. BA-nya sudah jelas gitu ya, terkait dengan repair dan adhesi. Ya, jadi ini aturan kaidah-kaidah codingnya di ICD 9 cm. Kemudian yang menjadi perhatiannya adalah, ini penjelasan daripada PABI-nya adalah, tindakan lisis adhesi itu merupakan bagian dari herniorrapi, kalau di hernia ya, atau termasuk include. Nah, jika perlengkatannya atau adhesinya adalah bawaan dari hernia, tapi apabila adhesinya di luar atau di tempat lain dari hernianya, maka adhesinya di coding terpisah. Ya, ini jelas ya. Tolong teman-teman pahami ini. Jadi kalau dia adhesinya masih di lingkungan hernia, dia include, dia termasuk daripada tindakan hernianya. Nah, sepertinya ini medis yang terakhir nih, odontektomi ya. Jadi odontektomi ini banyak terkait dirawat dan sudah dibahas di Dewan Pertimbangan Klinis, ini keputusannya, ya banyak lampiran-lampiran. Jadi kalau odontektomi tanpa komorbiditas tidak diperlukan rawat inap untuk persiapan operasinya. Ya, jadi ini juga banyak pending nih, hati-hati teman-teman. Jadi ini biayanya sudah keluar di 2019. Satu yang terkait dengan administrasi, yaitu terkait dengan episode. Ya, nah waktu itu dispute-nya seperti ini BA-nya, bunyi BA-nya, jadi bunyi kesepakatannya adalah satu episode rawat inap adalah suatu rangkaian perawatan mulai tanggal masuk sampai pasien keluar rumah sakit. Termasuk di dalamnya adalah perawatan di ruang rawat inap, ruang intensif, ruang operasi. Nah, teman-teman, jika pasien kontrol dirawat jalan dilakukan setelah pasien keluar atau pasien pulang, ada dua kemungkinan. Jika kontrol pada hari yang berbeda, maka diklaim terpisah. Jika kontrol pada hari yang sama, maka diklaim menjadi satu. Teman-teman ada sebentar, Mas Las, mohon izin, semenit atau 2 menit nih, terkait dengan aturan coding. Ya, ini di Permenkes 26 sudah dijelaskan. Ini sebab banyak yang dispute nih terkait dengan ini. Jadi teman-teman harus pahami bahwa aturan coding inasi bijis ada 4 dasar yang membawahi, yang melandasi aturan coding. Yang pertama, yang saya garis tebal ini, kita menggunakan coding inasi bijis menggunakan kaidah atau aturan coding morbiditas, bukan coding mortalitas. Nah, yang dimaksud kaidah ini adalah kaidahnya, bukan cara pulang pasiennya. Mohon diperjelas. Jadi kalau mentang-mentang pasiennya pulang mortalitas, terus pakai kaidah coding mortalitas, bukan seperti itu. Ini kaidahnya, ya bukan keadaan pasien pulangnya. Nah, kemudian semua aturan-aturan yang terkait dengan ICD 10 maupun ICD 9 cm update di revisi 2010 itu kita gunakan. Yang ketiga, ya tidak pakai juga 76 lagi nih. Sejak 30 Agustus kita menggunakan Permenkes 26 2021 terkait dengan kaidah-kaidah coding. Banyak ya kaidah-kaidah spesifik, termasuk kaidah-kaidah khusus untuk inasi bijis. Nah, berikutnya adalah BA yang tadi kita bahas. Di BA, berita acara kesepakatan merupakan landasan aturan-aturan kaidah coding. Ini teman-teman yang masih banyak kita dapatkan dispute atau pending claim di rumah sakit terkait dengan kaidah coding morbiditas dan coding mortalitas. Ini satu slide mudah-mudahan menjawab teman-teman. Ya, lagi-lagi saya utarakan di kesempatan yang baik ini. Ini adalah kaidah codingnya, bukan cara pulangnya. Ya, kaidah codingnya. Jadi kaidah coding yang kita gunakan di inasi bijis adalah kaidah coding morbiditas. Nah, ini gambaran kaidah coding morbiditas versus kaidah coding mortalitas. Nah, kalau kaidah coding mortalitas, intinya ini adalah memilih satu penyebab dasar kematian.
atau yang kita kenal dengan UCOD. UCOD itu kepanjangan dari underlying cause of death, penyebab dasarnya kematian dicari. Ini aturan coding atau kaidah coding mortality. Nah, tentunya dia untuk tabulasi kematiannya ya, yang diambil dari rekam medis ataupun dari resume medis ataupun dari sertifikat medis. Ini saya contohkan contoh sertifikat penyebab kematian atau biasanya surat medis penyebab kematian SMPK. Nah, misalnya kita dapatkan seperti ini. Ya, dokter menulis, ya ini formatnya memang sudah sama nih, sesuai dengan yang direkomendasikan WHO. Dokter menulis penyebab langsungnya gagal napas, kemudian disebabkan oleh yang keduanya, diagnosisnya obstruksi saluran empedu. Jadi kemudian obstruksi ini yang didasari atau disebabkan oleh CA pankreas. Nah, di dalam kaidah coding mortalitas, bukan ini yang dipakai. Apa yang mendasari meninggalnya? Nah, biasanya kan kita dapatkan teman-teman surat kematian itu isinya gagal napas, henti jantung, ya itu aja lah. Hernia cerebri dan sebagainya. Sudah pasti ya kalau meninggal di gagal napas misalnya seperti itu. Nah, untuk kaidah coding mortalitas ini yang kita gunakan nih. Ya, mencari mana yang mendasari pasien ini meninggal. CA pankreasnya yang kita kode menjadi UCOD-nya, cause of death-nya. Tetapi untuk kaidah morbiditas, maka mana yang menjadi resource, mana yang menjadi fokus rawat, ya tentunya misalnya gagal napas, apa tata laksananya, apa kaidahnya sudah diatur di BA, ya itu yang menjadi diagnosis medisnya, ya atau kaidah coding morbiditasnya. Teman-teman, ini sepertinya slide saya terakhir sebagai pengantar untuk kita diskusi. Mudah-mudahan lebih terang sedikit lah, yang pasti ini sebagai dasar saja, sebagai pegangan kita, pembukaan sebagai kita diskusi. Ini masalah CD yang bisa saya sampaikan. Semua bermanfaat, mari kita sama-sama diskusi, sama-sama berbagi gitu ya. Lebih-lebih tandem saya Mas Lasidi nih yang luar biasa nih kalau soal menjawab soal teknis. Demikian. Saya ucapin terima kasih Pak Alas, terima kasih luar biasa nih tandem kita nih berdua. Teman-teman mohon maaf, pasti ini belum banyak yang tidak terpuaskan. Saya pikir silahkan WA juga boleh gitu ya. Nanti yang pasti Pak Maslah sudah komit nih, kita akan forum-forum seperti ini ya, di frekuensinya ditingkatkan lagi ya Pak Alas ya, supaya bisa berkomunikasi. Ini berbagi yang sangat baik gitu ya. Mas Nasrul dia mau komen apa gimana, Mas Nasrul dia keren dia. Baik, itu saya. Salam dia. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi teman-teman. Ini yang bisa saya sampaikan, pasti banyak kekurangan dari kami. Saya akhiri buat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Yosi, maaf saya potong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kandi, luar biasa obrolan kita. Semakin lama sebenarnya semakin hangat. Kalau tidak dibatasi oleh waktu pasti kita akan lanjut terus, tapi kita terbatas oleh waktu. Tapi jangan khawatir rekan-rekan semuanya, karena ini bukan yang terakhir, karena ini baru yang pertama justru. Awal yang bagus menurut saya yang tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Gandhi, disering-seringin. Kita sih seneng saja ya sering-seringin, nanti mungkin bisa sharing, tidak hanya panggil narsum juga, tapi kita juga panggil teman-teman dari rumah sakit yang memang bisa sharing pengalaman di rumah sakitnya, bagaimana cara mengatasi kasus-kasus masalah di rumah sakitnya masing-masing, sehingga nanti kita ya biar ada kita satu suara dulu sih gitu, dari kita, dari praktisi, dari Kesmiknya, dari rumah sakit maupun dari BPJS, sehingga diharapkan sih dispute pasti ada, pending pasti ada, tapi memang bisa setidaknya bisa berkurang angkanya lah. Seperti itu, kita akan akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Tetap on cam. Mohon semua teman-teman bisa membuka kameranya. Kita akan
biar kita dokumentasikan, biar teman-teman tahu yang suka chat-chatan di grup namanya siapa, ini ternyata orangnya seperti ini, jadi takut salah manggil Mas Mbak gitu. Kalau udah kelihatan mukanya kan kita tahu panggilnya Mas apa panggil Mbak atau Om Tante gitu. Rekan-rekan panitia boleh minta tolong diambil gambarnya dari, kita punya berapa? Ada 5 layar, boleh diambil gambarnya masing-masing. Rekan-rekan silahkan dibuka kameranya, pasang wajah yang paling manis. Oke, sambil saya informasikan, pekan depan kita akan kembali lagi. Beberapa pertanyaan yang memang masih belum terjawab. Mohon maaf karena memang waktu yang terbatas, tapi nanti kita akan coba akomodir pertanyaan tersebut untuk di sesi-sesi selanjutnya. Dan jika memang teman-teman punya juga request, misalnya minggu depan, pekan selanjutnya minta tolong dibahas khusus terkait apa, boleh mangga. Jika memang waktunya ada dan narasumbernya juga ada kesempatan, nanti kita akan akomodir rekan-rekan semua, karena memang kami hadir untuk bisa membantu rekan-rekan semua dalam tentunya pelayanan JKN di Rumah Sakit Bayukarta di Indonesia. Kenapa saya jadi Bayukarta, kebiasaan, mohon maaf. Oke, sudah on game semua, panitia sudah memfoto. Kita akhiri pertemuan kita. Sekali lagi Pak Gadi, terima kasih atas waktunya. Jangan kapok Pak, nanti kalau untuk selanjutnya kita akan sering-sering panggil Bapak untuk sharing Pak. Di sini Pak Bagus, terima kasih Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk bisa membantu sharing antar rumah sakit. Terima kasih semuanya. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.